Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kanal Om Bayu. Sekarang kita di tempat yang apa ya? Bisa saya bilang istimewa. Kenapa? Karena kalau saya pakai bahasa saya sih kayak harta karun di tengah kampung. Apa itu? Ini dia, toko musik luas. Mungkin bagi teman-teman Jogja yang sudah mengenal dunia perkasetan, persediaan sudah pada tahu, tapi harapan saya nanti teman-teman yang belum tahu mau nggak mampir ke sini, kita lihat ke dalam, kita lihat berapa banyak koleksinya. Oke? Yuk kita masuk. Teman-teman, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk di-subscribe, bunyikan loncengnya, like dan share. Selamat menikmati. Hai guys, ketemu lagi. Sekarang kita sudah bersama pemilik toko tadi yang kita bicarakan, Mas Tri yang punya toko luas. Halo. Dan ini Mas Ardi. Yeay. Aduh. Gini dulu Mas. Sehat kan? Alhamdulillah Sehat. sehat. Sekarang kita ke Mas Tri dulu. Mas Tri, coba ceritain Mas, jadi biar teman-teman ya yang mungkin pengen usaha seperti Mas Tri juga, awalnya gimana sih Mas akhirnya bisa ngumpulin sebanyak ini, terus akhirnya mungkin dari hobi terus jadi menghasilkan gitu loh Mas Tri. Monggo Mas Tri. Awalnya gimana ya? Ya awalnya koleksi sih, seneng dulu sama kaset. Terus masuk ke The Major ya, The Major The Major Jogja ya Mas? label. Hmm. Terus ngurusi The Major Jogja sampai sekarang. Terus sekarang Ah. terus sampai ini koleksinya banyak sekali gimana Mas nih? Maksudnya awal-awal dulu Mas, maksudnya dari kaset dulu atau Dulu ngoleksi kaset, beli-beli kaset. Ya lama sih, sekitar berapa tahun ya, sejak 98 itu cuma ngoleksi kaset. Terus tahun 2012 itu disuruh ngurusi The Major Jogja sampai sekarang, dan 2017 merintis punya toko sendiri, toko musik luas. wis mantap. Kok luas ya Mas? Ngopo ya? Ya fleksibel lah kita dengan istilah nama-nama Jawa ya, pilih-pilih itu. Kalau untuk kasih nama yang agak ke barat-baratan gitu, Wagu kayaknya. Nek, Soalnya di berarti desa rapper lah. iki ya, just do it you are wagu berarti. Ya enggak sih, itu masing-masing Ya, enggak apa-apa jadi. pribadi masing-masing sih. Terus gini, ini Mas, berarti kan tadi mulai kita ngomongin luasnya berarti dari 2017 ya Mas? Ya, Nah, terus ininya aja deh, kita langsung Mas cerita apa? Sedihnya, terus tantangannya jualan CD kaset, apalagi waktu itu zamannya MP3 ya Mas. MP3 karo banyaknya CD bajakan gitu. ya. Terus nah di sini kan kita jualan CD ori nih. Dan CD ori sekarang kan juga harganya murah lah Mas ya.
Iya. Ada yang 25.000 paling murah. Nah itu terus mengasih edukasi itu ke teman-teman yang mungkin dulu biasa beli bajakan terus beli CD ini, loh ini kok neng selawe masih ki orira. Nah itu gimana Ya. Mas memberi edukasi ke teman-teman yang kayak gitu? Apa ya, dengan ini sih, ini CD asli dan lebih awet dari CD bajakan. Sama kalau beli yang asli original itu bisa ini menghidupi senimannya gitu. Oh iya betul. Itu sih Itu ya. yang lebih utama. Itu ya Mas ya. Heeh. Mas Ardi sendiri Mas, Ya, gimana? edukasi itu. Edukasi sama ceritanya terus apa? Saya lupa apa nama merek itu. Limun Lono. Limun. Gimana berdirinya Limun? Kalau itu ya awal mulanya sama seperti Mas Tri itu karena Hobi ya, Mas? ya, soalnya kalau dulu kan kebutuhan mau mendengarkan musik itu solusinya ya antara radio, Hah? Sama tapi kita kaset. harus nunggu muternya, entah diputarnya kapan lagu yang kita inginkan Mhm. didengar itu, sama kaset itu. Jadi ya berawal dari beli kaset, terus yang sekarang entah kemana ya mulai merintis lagi ini baru-baru ini. Ya dulu sempat jadi pasiennya The Major juga, langganan The Major 2010 itu mulai di CNM waktu masih pras. 2018 ya. Terus ganti Mastri itu 2012 kayaknya. Saya ingat saya kok pegawainya udah ganti Mastri. Terus sampai sekarang malah Ya. tadi pendampingnya Mastri. Wah mantap ya. Bukan Dia pendamping. di mana-mana kan diajak Mastri. Lebih ke partner ya. Iya, betul. Partner. Kalau ini yang dijual sendiri Mas Rio sama Mas Ardi, ada yang baru dan Ya. ada yang second juga ya. Oh. Nah, kalau yang baru jelas ya mungkin dapat dari sumber, dari agen. Nah, tapi Ah. kalau yang second Mas biasanya belanja di mana Itu atau biasanya belanja di pasar-pasar loa. bawa ya? Kalau enggak ya ada yang nganter orang, ada borongan nganter ke sini. Terus kalau enggak ya cari di online. Di online Mas ya. Online. Oh. Lebih banyak area Jakarta sih. Area Online. Jakarta ya. Berarti tetap ini ya, maksudnya hunting ya Mas ya. Iya, hunting. Per berapa Mas? Apa per CD-nya habis terus hunting atau pokoknya ono barang apa wah tak tuku se Enggak sih. Itu ya kalau ada barang bagus ambil barang bagus, ambil gitu. gitu. Berarti ambil terus lah. Ya, Sama tergantung kondisi keuangan juga Ah, sih, Mas. lihat. Tergantung kondisi keuangan, kalau menipis bisa diajak gambling ya diambil, kalau menipis ya ya udah monggo. Oh iya, iya. Walaupun barang itu sebenarnya barang bagus dan harga miring. Gitu ya Mas. ya? Iya. Paling ya penyesalan. Jadi oh iya nih salah satu tantangan kan kalau kita sebagai pencinta rilisan fisik ya. MP3. Ya kan pasti tantangannya kan yang orang ngapain tuh tuku CD satu album, padahal yang album kita suka dalam satu itu mungkin lagunya cuma 2. yang Ada nggak disuka. ada nggak sih trik-triknya Mas Tri maupun Mas Ardi? Udah mending beli CD lo gini ada nggak? Maksudnya ini kalian misalnya, wah dengan beli PH lah misalnya Mas, akhirnya orang beli PH itu bukan untuk didengarkan kan? Akhirnya yang mereka koleksi Lebih- adalah cover worknya, Oh. artworknya. Nah itu ada nggak Mas strategi-strategi gitu atau yang digunakan untuk iklan supaya mereka tetap beli rilisan fisik atau yang kayak tadi Mas Tri cerita yang dengan kita membeli ini kita membantu artis. Nah itu yang mana Mas maksudnya? Iya sih, itu yang kita beli yang asli ikut membantu si artisnya untuk tetap berkarya, terus ya. Heeh. Kalau kita bajakan kan apa, beli yang bajakan uangnya masuk ke orang yang nggak jelas yang Iya. membajak. Heeh. Kalau ke yang original yang asli kan jelas, ini nanti presentasinya masuk ke Iya. siapa jelas. Gitu. Mas Ardi Mas? Belum begitu nemu sih, soalnya sekarang ini kan tantangannya banyak banget lah, Mas. Nggak, kalau MP3 udah menurutku udah nggak begitu, Heeh. tapi free listen kayak Oh, YouTube free listen ya, mendengarkan ya, gratis ya, itu ya, ya. kayak YouTube misalkan bara suara itu kan udah
rilis album yang baru itu udah masuk ke YouTube, bisa didengarkan gratis. Tapi CD-nya juga ada. The Adam juga ada yang Gitu. gratis. Itu dari segi artisnya aja udah menjual karyanya itu ya emang gratis. Mereka cuma ingin mendapatkan pendapatan dari si platform digital itu mungkin ya. Jadi mungkin artisnya sendiri tuh sebenarnya sepengetahuan Mas Tri sama Mas Ardi, kalau mereka ngeluarin CD nih demi gengsi atau apa ya Mas kira-kira? Kayak contoh deh kayak Dewa Bujana atau siapa temannya itu Dewa Bujana? Tohpati itu kan CD banyak banget Mas. Itu Ya. apa Mas kira-kira apa ya? Apa demi asistensi apa-apa ya, maksudnya mereka mengeluarkan CD begitu banyaknya padahal mereka free juga mereka sediakan di YouTube mereka. Ya Ya bisa juga itu mencukupi kebutuhan Mas, karena akan ada kelas masing-masing mungkin ya. Ada yang pengen dengar musik gratis atau secara digital, Ya, atau ya. yang masih mendengarkan secara pakai CD Pakai atau CD kaset ya. gitu. Nah mereka mencukupi kebutuhan masing-masing para pendengarnya. kalau saya ini sih apa, si artis kayak mendapat ijazah gitu loh. Dia sekolah terus mengeluarkan satu album, Arsip. arsip pertama. Oh iya, itu betul, lebih betul. ke pengarsipan sih Betul. gitu. Ada cerita ini nggak Mas? Maksudnya barang-barang yang pernah sangat langka gitu terus wah ini nek didol eman-eman tapi ditawar mahal ya. Sering gitu. Oh, sering. Dan akhirnya dilepas Mas. Masih belum. Oh Masih mantap. belum. Boleh Mas Ardi Mas? Enggak sih, kalau saya ya dari saya sendiri juga emang enggak ngeluarin. Kalau misalkan ada yang nanya, Mas punya kaset ini, padahal saya punya, tapi kan sayang sama kasetnya itu ya udah Nggak nggak ada. ada, kosong. Nek double pasti didol. Ya, kalau udah nggak ada, kosong gitu kan udah beres, clear, nggak ada nego-nego lagi. Kalau paling dia nego lagi tuh kalau ada buat saya ya Mas, paling gitu. Ya besok saya carikan kalau ada. Oh gitu ya. Oke, sekarang jualannya Mas. Kalau Mas Tri kan jelas ya, Mas Tri punya toko, tokonya banyak banget koleksinya. Selain dari toko, Mas Tri ada online. Online di IG sama di Tokopedia, terus Bukalapak, Shopee. Gitu Kalau deh. pameran Mas Tri, kalau pameran-pameran. Contohnya deh kita sebelum Covid nih. Pameran-pameran kayak apa? Pameran ya, kalau yang model pameran umum ya, maksudnya enggak apa kayak FKY terus RSD, CSD itu panen ya kita ya. Wah, mantap. Tambah Istilahnya emas ya. Itu lebarannya anak-anak penjual rilisan ya. Itu ya Mas. Ya. Ah, Kalau yang khusus ya acara komunitas itu Jogja Record Store Club punya pameran di Kedai Kebun Forum. ya, Biasanya di bulan November Desember Berarti tahun kemarin ada ya Mas? ada. ada. Tahun kemarin ada ya? Pop up toko musik Podomoro. Oh, Nah. iya. Nah itu panen buat kita para penjual itu. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya nek dilihat kalau ceritanya kalian pas pameran tuh panen, berarti sebenarnya yang mencari rilisan fisik tuh masih banyak ya Mas? Masih banyak. Masih. Jadi emang maksudnya Dan bertambah bertambah ya? regenerasi. gitu. Regenerasi ya ganti. Mungkin ada yang hilang tapi yang Baru ada. baru banyak. Nah ini dari CD sama kaset yang keluar Lebih banyak CD-nya sih untuk tetap saat banyak ini. CD-nya ya? Ya. Soalnya alatnya kan yang Oh, alat pendukungnya. Kalau kaset sekarang udah susah. CD bisa ke komputer atau laptop. ya. Itu kalau Nggak piringan ada hitam display. juga sekarang banyak sih yang jual pemutar piringan hitam tapi harganya mahal. Mahal ya Mas. Dan kalau kaset itu sekarang malah cenderung untuk koleksi aja, arsip. Nggak didengerin. Nggak didengerin. Yang didengerin malah cenderung CD atau musik digital itu. Apa karena ini kaset itu kalau kita sering dengerin ada nggak sih penurunan kualitas? Ya bisa. Soalnya kaset itu kan dari pita
Kadang pita itu kalau di dalamnya Magnet. ruwet itu loh. Ruwet. Oh iya. Kan bisa juga putus atau yang mulur. Jadi kualitas suara pun berkurang. Berkurang ya. Kalau CD enggak ya? Enggak, Jadi tetap. ya Kalau lebih enggak awet sih daripada lebih awet. kaset. Kalau Kan piringan kalahnya sama Goresan. baret-baret itu kalau CD. Iya iya. Kalau piringan hitam, Piringan hitam lebih awet sih. maksudnya dengerin lama gitu ada penurunan kualitas nggak atau jadi tipis mas? Enggak. Enggak ya. Enggak. Oh. Itu tipisnya ya tipis-tipis tapi lama. Lama, Goresannya lama. Ya. Paling suara kayak jagung bakar itu. Iya itu jauh-jauh. Kletek gitu. Itu tambah kelihatan klasik. Kalau Kayak kelihatan. orang rokok itu loh. Heeh. Rokok kretek ya, kretek. Coba beralih ke pandemik mas. Jadi efeknya ke Mas Tri nih cerita mas. Kacau ya ini pandemi. Heeh. Iya mas cerita nih mas. Tapi ya ini kita harus, kalau kata Jokowi harus, Pak Jokowi harus berdamai ya. Tapi penjualan pasti ada dampak ya mas. Ada sih awal-awal pandemi itu ada penurunan gitu, tapi selang 2 minggu sampai sebulan itu ada peningkatan lagi, dan saya kira orang-orang udah mulai bosen ya di rumah terus mau ngapain ya. Terus akhirnya yang seneng rilisan ya beli rilisan gitu secara online. Soalnya nggak mungkin kan kita mau lihat konser terus keluar jalan-jalan, orang-orang ada rasa ketakutan gitu ya. Iya betul. Nah, Mas Ardi mas? Selama pandemi ini kalau Februari itu menurun. Seingat saya Februari itu cuma 5 transaksi kurang lebihnya. Selama Februari apa Itu nanti di cuma situ. 2 hari? Terus di Februari. Februari. Nah, terus di Maret itu ya masih sama juga, tapi malah beralih ke buku, soalnya saya juga jualan buku. Mantap. Di Maret awal itu, tapi di Maret akhir mulai bangkit lagi kan, malahan kaset CD. Ya dibandingkan normal ya tetap berkurang Ya mas. Jadi apa ya, ada nggak sih trik-trik khusus nih, kok maksudnya apa ya, mau nggak mau kan di pandemik ini jualan kita tuh cuma lewat online ya. Iya. Nah jadi ada nggak, maksudnya Mas Tri gimana nih mas menyiasati online-nya Mas Tri? Apakah kalau sebelum pandemik udah deh posting sehari 2 w, nah saiki wah kudu 5 saiki, ada seperti itu nggak mas? Kayaknya banyak ini ya, banyak waktu di rumah jadi postingnya kenceng ya. Tapi dari sejak 2017 itu di rumah terus sih, nggak ada pengaruhnya. Oh gitu? Cuma ada apa ya, kayaknya ada semangat baru gitu loh. Orang-orang pada di rumah, terus apa, kalau saya ini ya biasanya cuma ngapain nongkrong di depan toko, nggak ngapa-ngapain. Terus selama pandemik itu kok kayaknya rasanya beda ya, orang-orang banyak di rumah gitu ngerjain sesuatu, kita ikutan ini ngupload gitu. Mas Ardi mas sama atau ada strategi lainnya? Termasuk aneh menurutku mas. Februari itu kan tak bikin diskon di Tokopedia Bukalapak, ya itu malah menurun penjualannya. Nggak ada. Cuma sekitar 5 itu dari diskon. Terus di pas diskon, masa diskonnya habis bulan Maret itu malah ya bagus, nggak tahu kenapa. Mungkin iki ya apa, seperti yang tadi sebelum ini mas ya, sebelum kita syuting kan ngobrol sama Mas Tri, jadi di awal pandemik tuh orang kayaknya perut dulu ya mas ya. Iya. Perut, terus ya Mereka masih itulah. berpikir panjang mungkin ya. Iya. Ngirit uang Kesehatan gitu, gitu. macam-macam. Terus ketika sudah sebulan, 2 bulan, orang kayaknya sudah mulai menerima, wah ini mungkin COVID nggak tahu benar enggak, bakal benar atau enggak. selalu berdampingan dengan kita, ya mau nggak mau kita udah deh, aku harus cari
sesuatu yang Iya, bisa sesuatu yang bisa buat kegiatan membuat kita menghibur. relaksasi kali ya Mas. cari hiburan. Cari hiburan ya. Kalau kalian sendiri ini nggak Mas? WFH nggak? WFH terus ya? Enggak. Work Ya from home? kerja di rumah terus sih. Iya. Berarti PSBB nggak ngaruh ya? Buat kita-kita yang di Jogja, buat teman-teman rilisan fisik yang jual lapangan CD gitu? Enggak sih. Enggak ya? Enggak ngaruh. Palingan yang kehilangan pameran ya Mas? Ya Ya kehilangan cuma itu kegiatan-kegiatan itu aja. budayaan. Tambang emas loh padahal. Ya Kudune sangat- FKY ya iki ya. seharusnya bulan ini FKY ya. FKY sama pasar kangen Pasar itu. Oh iya pasar kangen. Oh, Tapi iya. ya gimana lagi lah. Kita harus ikuti itu prosedurnya. Betul betul betul. Jadi nanti teman-teman yang mau beli silahkan, nanti di bawah ini saya tuliskan IG-nya Mas Tri sama Mas Ardi. Jadi monggo dilihat, di Mas Tri itu ada CD banyak segala macam, Mas Ardi juga, buku juga mereka ada. Bukunya Mas Tri biasanya banyak, Mas Ardi tentang musik semua. Enggak musik Enggak tentu macam-macam. macam-macam. Tapi ya lebih ke biografi, sejarah, Baru sosial, ya ada yang Baru ada yang Baru second. second. Second bagus ya Mas ya. Oh, Ya. Gitu. Jadi ya pokoknya berarti selama pandemik ini jalan terus lah. jalan Ya. terus lah ya, pokoknya jangan patah Pasti ada semangat ya. jalan lah. Ya, seperti anjuran Sultan pokoknya kemarin itu. Oh, Apa? oh Pak Bangkit, Sultan ngomong. terus pokoknya burine percaya ini. Bangkit berdoa percaya. Kudu. Nek aku iki Mas malah apa seneng karo Hindia, lagi seneng karo Hindia. Jadi ana lagu apa? Bersedihlah secukupnya Mas. Oh. Saiki bangkit saatnya. Ya. Ya jangan larut-larut dalam ini Sedian, ya, kesedihan, musibah gitu. Pokoknya kita tetap harus bangkit setelah itu. Kayak dulu tahun 2006 Jogja Oh, kena gempa. Kenapa Jogja cepet bangkit. pulihnya? Ah. Karena ya semangat kebersamaan dan ini semangat gotong royong, terus pengen kembali lagi normal, perekonomian jadi normal, jadi cepet Jadi cepet saling ya, Mas. respect gitu. Oke, jadi sudah. Oh ya Mas Tri, ini di mana Mas? Toko luasnya Mas? Di Krapyak Wetan RT 11 nomor 385. Ada ya di IG-nya semua lengkap Ada ya, Mas? alamatnya ada. Di map pun ada. Wah, mantap. Nek Mas Ardi, Belum ada toko Mas. Mas Sementara Ardi itu online, baru sementara. online. ketahanan pangan ya Mas. Daerah-daerah ketahanan pangan. Tapi mantep loh Mas Ardi, jauh-jauh tetap COD ya Mas. Oke, ini udah segmen terakhir. Jadi ini aja Mas Tri, ada nggak apa ya, kiat-kiat atau ucapan semangat kepada teman-teman ya, maksudnya terutama lebih umum deh, ini nggak usah ke rilisan teman-teman yang jualan, tapi ke UMKM umum Mas, maksudnya ada nggak kata-kata terakhir, apakah pendobrak semangat lah? Ya tetap berusaha, jangan sampai patah semangat. Apapun itu karena kita masuk ke era-era baru ini harus dicoba semua gitu. Saling belajar lah gitu. Mas Ardi Mas? Ya itu. Apa? Bangkit, semangat, percaya. Ya, jadi biar kita itu mantep gitu loh, Oh, Mas. ya, siap. Berarti ya pada intinya sebenarnya semua tuh terdampak ya Mas. Iya. Kalau siap. kita ngomongin apa pandemik ya, semua itu terdampak. Entah itu teman-teman yang jualan di pangan, di sandang, di papan bahkan susah banget udah. Apalagi teman-teman yang ya kita cerita kayak pekerja seni ya Mas. Pekerja seni itu kan ya udah nggak ada apa-apa lagi, orang kumpul aja nggak boleh ya. Udah stop total istilahnya, Heeh. stop total itu. Jadi emang mau nggak mau kita seperti Mas Ardi tadi katanya, ketika CD sepi, kaset sepi, Beralih ke ada buku ya. Jadi dia ibaratnya kalau bahasa ininya BMC-nya berubah gitu, dari yang core bisnisnya ini ditambahin lagi ada buku ya Mas. Toh juga jauh-jauh, nggak jauh-jauh kan ya, musik dan buku itu kan dekat sekali kan. Musik juga ada bukunya. Iya, jadi yang ya pokoknya harus semangat ya Mas ya. Iya. Harus dicoba semua. Bukan alasan ya, Iya. bukan alasan untuk tidak berbuat apa-apa ya di pandemi ini ya. Harus tetap
bergerak. harus menghidupi diri sendiri. Saya orang sepo meneh ya. Pemerintah ya nggak bisa bantu kita semua kan Nggak ya. bisa. Betul. Oke, teman-teman. Terima kasih Mas Tri, Mas Ardi. Siap. Ya, Sama-sama. terima Nanti kasih kapan-kapan kembali, Mas kita Bayu. ngobrol lagi. Sekian dulu kanal Om Bayu. Kita nantikan episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.